Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Dian Saputra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelimpahan perkara. Pelimpahan perkara umumnya ditempuh guna untuk suatu perkara hukum ke tingkat yang lebih jauh. Proses pelimpahan perkara dilakukan dari kepolisian kepada kejaksaan, atau secara spesifiknya, proses pelimpahan perkara itu disebut sebagai pelimpahan dari penyidik kepada penuntut umum. Namun, tidak ada aturan yang jelas kerap kali membuat proses pelimpahan perkara terkesan terbelit-belit. Proses pelimpahan perkara yang pertama, dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Yang kedua, dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidik tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Dalam hal penuntutan mengembalikan hasil penyidikan untuk melengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. Keempat, penyidik dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum harus mengembalikan hasil penyidikan, atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu penuntut umum kepada penyidik. 4. Rangkaian kegiatan tersebut merupakan proses yang harus dilakukan penyidik sebelum memberikan berkas kepada penuntut umum. Guna melanjutkan proses persidangan, kejaksaan harus menempuh beberapa proses lagi. Yang pertama, menerima berkas perkara pidana lengkap dengan surat dakwaannya dan surat yang terhubung dengan perkara tersebut terhadap perkara yang terdakwanya ditahan dan masa tahanan hampir berakhir. Petugas segera melaporkan kepada ketua pengadilan. Kedua, berkas perkara dimaksud di atas meliputi pula barang-barang bukti yang akan diajukan oleh jaksa penuntut umum, baik yang sudah dilampirkan dalam berkas perkara maupun yang kemudian diajukan ke depan pengadilan. Barang-barang bukti tersebut didaftarkan dalam registrasi barang bukti. Ketiga, penerimaan perkara memeriksa kelengkapan berkas. Kelengkapan dan kekurangan berkas dimaksud diberitahukan kepada panitera muda pidana. Keempat, dalam hal berkas perkara dimaksud belum lengkap, panitera muda pidana meminta kepada kejaksaan untuk melengkapi berkas dimaksud sebelum diregistrasi. Kelima, pendaftaran perkara pidana biasa dalam registrasi induk dilakukan dengan mencatat nomor perkara sesuai dengan urutan dalam buku registrasi tersebut. Pendaftaran perkara pidana singkat dilakukan setelah hakim melakukan sidang pertama. Ketujuh, pendaftaran perkara tindak pidana ringan dan lalu lintas dilakukan setelah perkara itu diputus oleh pengadilan. Kedelapan, petugas buku registrasi harus mencatat dengan cermat dalam registrasi terkait semua kegiatan yang berkenan dengan perkara dan pelaksanaan putusan ke dalam registrasi induk yang bersangkutan. Dengan diserahkannya semua berkas perkara dan syarat perlimpahan perkara tersebut dalam resmi dilakukan. Namun, guna melanjutkan ke persidangan, beberapa proses lain ditempuh. Proses tersebut meliputi pemilihan hakim, pembagian perkara, dan sebagainya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang penuntutan. Pengertian penuntutan dalam KUHP dijelaskan dalam pasal 1 angka 7 yang berbunyi sebagai berikut. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim sidang pengadilan. Menuntut seseorang terdakwa di muka hakim
pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa. Adapun tujuan dari penuntutan untuk mendapatkan penetapan dari penuntut umum sebagai adanya alasan cukup untuk menuntut seorang terdakwa di muka hakim. KUHP tidak menjelaskan kapan suatu penuntutan itu dianggap telah ada. Dalam hal ini menjelaskan bahwa yang dapat dipandang dari konkretnya sebagai tindakan penuntut adalah apabila jaksa telah mengirimkan daftar perkara kepada hakim disertai surat tuntutannya, apabila terdakwa ditahan dan mengenai tempo penahanan dimintakan perpanjangan kepada hakim, sebab apabila sudah 50 hari dalam tahanan masih dimintakan perpanjangan secara moral, boleh dianggap bahwa jaksa sudah menganggap cukup alasan untuk menuntut. Apabila dengan salah satu jalan jaksa memberitahukan kepada hakim bahwa ada perkara yang akan diajukan kepadanya. Penuntutan suatu perkara dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara tersebut tergantung berat ringannya suatu perkara. Dalam perkara itu termasuk perkara biasa yang ancaman pidananya di atas 1 tahun, maka penuntutan dilakukan dengan cara biasa. Hal ini ditandai dengan adanya berkas perkara yang lengkap dan rumit. Ciri utama dalam penuntutan adalah selalu disertai dengan surat dakwaan yang disusun secara cermat dan lengkap oleh penuntut umum. Selain penuntutan dengan cara biasa tersebut, penuntutan dapat pula dilakukan dengan cara singkat. Penuntutan dilakukan jika perkaranya diancam pidana lebih ringan, yaitu tidak lebih dari 1 tahun penjara. Berkas perkara biasanya tidak rumit dan penuntut umum tetap mengajukan surat dakwaan yang disusun secara sederhana. Jenis penuntutan lainnya adalah penuntutan secara cepat. Penuntutan ini terjadi pada perkara yang ringan atau perkara lalu lintas yang ancaman hukumannya tidak lebih dari 3 bulan. Penuntutan tidak dilakukan oleh penuntut umum, namun diwakili oleh penyidik dari polisi. Dalam hal ini juga tidak ada surat dakwaan, tetapi hanya berupa catatan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan. Menurut pasal 141 KUHP menentukan bahwa penuntutan dapat dilakukan dengan menggabungkan perkara dengan 1 surat dakwaan. Tetapi kemungkinan penggabungan itu dibatasi dengan syarat-syarat oleh pasal tersebut. Syarat-syarat itu adalah yang pertama, beberapa tindak pidana dilakukan oleh seseorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya. Kedua, beberapa tindak pidana yang bersangkut paut satu dengan yang lain. Yang ketiga, beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan atau bersangkut paut dengan yang lain, akan tetapi satu dengan satu yang lain ada hubungannya, yang dalam hal ini menggabungkan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan. Sistem penuntutan Indonesia dikenal dengan 2 asas. Yang pertama ada asas legalitas, yang kedua ada asas oportunitas. Apa itu asas legalitas? Asas legalitas adalah asas yang menghendaki bahwa penuntut umum wajib menuntut semua perkara pidana yang terjadi tanpa memandang siapa dan bagaimana keadaan pelakunya di muka sidang pengadilan. Asas legalitas dalam hukum acara pidana tidak bisa disamakan dengan asas legalitas yang ada dalam hukum pidana material sebagaimana yang diatur di
di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Kemudian asas oportunitas adalah asas hukum yang memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum. Pasal 35 huruf C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menggambarkan secara jelas mengenai asas oportunitas. Pasal tersebut berbunyi, Jaksa Agung dapat menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum. Penuntut umum dilakukan oleh penuntut umum sebagai yang jelaskan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang berbunyi, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur di dalam hukum acara pidana dengan meminta supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di persidangan pengadilan. Kemudian alasan pemberhentian penuntutan. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana pada dasarnya dapat dituntut di muka pengadilan untuk diadili, dan jika dalam persidangan dapat dibuktikan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya akan mendapatkan putusan bersalah atau dapat dijatuhkan pidana sesuai dengan ancaman pidana dari peraturan yang telah dilanggarnya. Dan putusan itu harus dijalankan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tetapi baik secara umum ataupun secara khusus, undang-undang memutuskan penindakan dan atau penghapusan penuntutan dalam hal tertentu. Penghentian penuntutan dalam KUHP dijelaskan dalam pasal 142 ayat 2 huruf A yang berbunyi, dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum. Penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapannya. Berdasarkan pasal di atas, ada 3 alasan suatu perkara dihentikan, yaitu perkara tersebut tidak terlalu cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana, dan perkara dihentikan dan ditutup demi hukum. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.